Dalam kehidupan berumah tangga, setiap pasangan tentu mendambakan kesejahteraan dan keberkahan yang biasa disebut rezeki. Rezeki bukan hanya melulu soal materi, rezeki hadir dalam wujud cinta, kesehatan, kebahagiaan, dan kerukunan keluarga. Rumah tangga yang dibanjiri rezeki adalah tempat yang penuh dengan keberlimpahan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa tanda yang menjadi ciri rumah tangga dipermudah dalam urusan rezekinya. Dalam konteks komunikasi. 1. Obrolan tanpa sekat. Anggota keluarga merasa bebas menyampaikan pendapat, keluhan, dan impian tanpa takut dihakimi. Ketika istri bercerita tentang rencananya, suami menyimak dengan tulus, demikian pula sebaliknya. 2. Rutin evaluasi hubungan. Setiap beberapa waktu, pasangan duduk bersama untuk membicarakan masalah rumah tangga dengan itikat memperbaiki, bukan menyalahkan. Ini menciptakan suasana harmonis dan saling mendukung. Konteks syukur dan tawakal. 1. Syukur atas segala pemberian. Keluarga yang kaya akan rezeki selalu mengucap syukur, baik ketika menerima rezeki besar maupun kecil. Rasa syukur meningkatkan rasa puas dan memutus sifat israf atau berlebihan. 2. Tawakal pada rencana Allah. Ketika ketidakpastian hadir, seperti kehilangan pekerjaan atau tantangan besar, pasangan menerima dengan ikhlas dan tetap optimis. Mereka yakin setiap ujian menyimpan keberkahan. Konteks keuangan. 1. Anggaran rumah tangga. Tidak hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, keluarga yang makmur juga menetapkan pos pengeluaran untuk tabungan, zakat, infak, dana darurat, pendidikan, dan hiburan. 2. Investasi jangka panjang. Mereka tidak menunda investasi, rumah, aset produktif, pendidikan anak dipersiapkan sejak dini. Ini menciptakan keamanan finansial dan peluang pertumbuhan. Konteks kesetiaan dan kepercayaan. 1. Amanah dalam tugas rumah. Suami istri saling menunaikan amanah, pekerjaan, peran anak, ibadah, dan tanggung jawab lainnya. Tidak ada sorotan lembam akan pekerjaan domestik. 2. Aman dalam ekspresi diri. Setiap anggota keluarga mampu mengekspresikan ketidakpuasan tanpa merasa takut. Kepercayaan ini memberi ruang bagi perkembangan individu. Ibadah dan doa. 1. Sholat bersama. Sholat berjamaah di rumah, terutama sholat subuh dan maghrib, membangun ikatan spiritual yang kuat dan menjadi sumber ketenangan batin. 2. Doa kesejahteraan keluarga. Berdoa bersama saat makan, tidur, dan bangun, menjadikan Allah selalu dijadikan sandaran dalam segala hal. Ini menjadi magnet ketentraman. Konteks pendidikan karakter pada anak. 1. Teladan orang tua. Anak-anak belajar dari pola hidup orang tua, menghormati, rajin ibadah, berhemat, bekerja keras, dan berempati terhadap sesama. 2. Pengeluaran untuk masa depan anak. Anak mendapatkan pendidikan karakter dan akademik yang baik. Sekolah dan bimbingan moral menjadi prioritas, tanpa mengesampingkan aktivitas kreatif. Konteks kehidupan. 1. Mental yang tangguh dan sabar. Rumah tangga yang diberkahi rezeki mampu menyikapi kegagalan, seperti kehilangan usaha atau musibah dengan sikap tabah dan segera melakukan evaluasi untuk bangkit. 2. Kompak dalam krisis. Ketika ada kesulitan, pasangan bersatu, saling mendoakan, bahu-membahu mencari solusi, dan tidak menyalahkan satu sama lain. 3. Inovasi dalam pekerjaan. Jika si istri ingin mulai bisnis kecil, misalnya jualan kue rumahan, suami mendukung dengan penuh semangat. Antara keduanya, keselarasan tujuan untuk kemakmuran jadi nyata. 4. Jaringan baik dan kolaborasi. Mereka rajin membangun jaringan sosial, baik untuk kebaikan maupun peluang usaha, mengundang ustadz dan ustadzah yang memberi pengarahan, hingga memanfaatkan komunitas untuk pengembangan diri dan keluarga. 5. Zakat dan sedekah. Setiap bulan, baik zakat maupun infak dilaksanakan secara penuh. Termasuk sedekah kecil namun rutin, seperti berbagi makanan dan materi kepada tetangga atau musafir. 6. Saling berbagi dalam keluarga besar. Saat ada saudara atau kerabat kurang mampu,
Mereka segera menyisihkan dana untuk membantu tanpa menunggu diminta. 7 rumah sebagai tempat pulang. Tidak ada anak yang lari dari rumah. Suara tawa, kisah harian, bahkan konflik kecil adalah bagian dari kehidupan yang mencerminkan kerinduan pulang ke rumah. 8. Suasana rumah yang menenangkan. Dekorasi dan kebersihan rumah mencerminkan ketertiban. Ruang makan, dapur, dan ruang keluarga dijaga kenyamanan dan kehangatannya, sehingga pulangnya anggota keluarga selalu dinanti. 9. Rekreasi keluarga. Piknik di tengah sawah, jalan kaki ke pegunungan, atau sekadar olahraga bersama, semua menjadi momen quality time tanpa genangan gadget. 10. Waktu bersama dan waktu sendiri. Meski ramai, tiap anggota keluarga juga mendapat ruang untuk diri sendiri, istirahat, baca buku, menunaikan ibadah sunnah, atau sekadar refleksi batin. 11. Pola hidup sehat. Menu gizi seimbang, olahraga rutin, dan tidur cukup menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di rumah. Anaknya pun diajarkan pentingnya menjaga tubuh. Benang merahnya adalah, rumah tangga yang dibanjiri rezeki bukan hasil kebetulan. Ia tumbuh dari kombinasi, cinta yang tulus, komunikasi terbuka, perencanaan cermat, ilmu keuangan, ibadah bersama, syukur tak pernah surut, dan kerjasama tanpa syarat. Dalam harmoni itu, rezeki hadir dalam bentuk materi, energi positif, kebersamaan, keberkahan waktu, hingga ketenangan jiwa. Harapan kita bersama, semoga Allah memancarkan rezeki hakiki ke dalam rumah kita semua, baik urusan dunia dan akhirat. Amin.